Sebelum kita menyaksikan perjalanan Putri Tilly menuju reruntuhan. Adegan beralih ke kota raja, di mana kita melihat beberapa orang di luar tembok kota. Orang-orang ini tampaknya adalah pengungsi yang terjangkit wabah seperti kutukan yang sama yang disebarkan oleh gereja. Nona Eko merasa sangat kasihan pada mereka. Karena orang-orang ini adalah pengungsi dari wilayah timur yang tidak sempat naik ke kapal yang berlayar kembali ke kota perbatasan. Dan gereja bahkan tidak peduli untuk memberi mereka obat dan hanya membuang mereka untuk mati. Pria berkumis tipis itu memutuskan untuk mengumpulkan semua orang yang masih bisa bergerak. Dan menyuruh Nona Eko untuk membawa mereka ke tempat aman. Dia dengan cepat menggunakan suara sihirnya. Mengumumkan bahwa dia datang untuk menyembuhkan mereka di bawah perintah pemimpin wilayah barat. Rowland Wimbledon. Dia meyakinkan kerumunan yang putus asa itu bahwa kapal mereka ada di dermaga, di mana ada orang yang memiliki obat untuk menyembuhkan semua orang secara gratis. Pria berkumis tipis itu takjub melihat bagaimana suaranya bisa menjangkau semua orang. Meskipun dia bahkan tidak berbicara dengan kata-kata. Orang-orang pun langsung bersemangat mendengar kabar ini dan berdiri. Bahkan wanita yang sedang sakit parah pun bangkit, bersemangat untuk diselamatkan. Dia berjanji akan pergi ke wilayah barat jika itu berarti dia akan sembuh. Pria berkumis tipis itu tersenyum senang dan memberitahu semua orang bahwa mereka juga bisa membawa keluarga mereka. Beberapa saat kemudian, kita melihat sekumpulan kantung air yang berisi obat. Para prajurit dengan cepat menyuruh para pengungsi yang berkumpul untuk meminum obat di dalam kantung itu. Dan mereka akan langsung sembuh seketika. Orang-orang yang putus asa itu meraih kantung air dan menenggaknya. Saat mereka melakukannya, seorang prajurit menjelaskan bahwa rumor tentang penyihir yang menyebarkan wabah ini adalah omong kosong belaka yang disebarkan oleh gereja, yang bertujuan untuk membuat orang-orang memohon dan berlutut di hadapan gereja. Dia memberitahu mereka bahwa bukan hanya Rowland yang menyediakan obatnya, tapi dia bahkan tidak memungut biaya satu keping tembaga pun untuk itu. Semua orang tercengang dan sulit mempercayainya karena ini terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi kemudian, salah satu wanita yang sakit parah berkata bahwa dia sudah merasa lebih baik setelah meminum ramuan itu, dan tanda-tanda di tubuhnya telah lenyap. Kerumunan itu bersorak gembira, dan sorak-sorai memenuhi udara saat mereka merayakan keselamatan mereka. Prajurit itu kemudian menjelaskan bahwa Rowland Wimbledon sedang sibuk mengembangkan wilayah barat dan membutuhkan banyak orang untuk membantu di pertanian, membangun rumah, dan membuat jalan. Dia mengatakan bahwa mereka yang setuju untuk pindah ke sana akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal sebagai kompensasi. Dia juga berjanji bahwa setiap orang akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Dan memberitahu mereka akan berangkat dalam 3 hari. Jadi mereka harus menuju ke kapal jika ingin pergi ke wilayah barat. Kerumunan itu kembali bersorak-sorai. Dan dengan antusias mengatakan mereka siap bekerja untuk Pangeran Rowland. Si kumis tipis senang karena semuanya berjalan lancar. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Margaret juga ikut membantu dengan mengatur kapal-kapal. Jujur saja, aku penasaran kenapa dia setuju untuk membantu. Dan apa yang pahlawan kita tawarkan padanya hingga membuat pedagang serakah seperti itu mau membantu. Si kumis tipis kemudian bertanya tentang tongtong anggur yang berserakan. Theo menjelaskan bahwa tongtong itu digunakan untuk menyimpan air murni Nona Lily. Ini adalah cara yang lebih mudah untuk memasukkan air ke dalam kota, karena temboknya dijaga ketat dan ditutup. Untuk mencegah kerusuhan massal oleh para pengungsi. Dia membusungkan dadanya dan dengan bangga mengungkapkan bahwa mereka menggunakan pintu samping ibu kota, yang masih terbuka untuk para pedagang. Dan itu semua berkat koneksi yang dia miliki dengan para penjaga kota raja. Tepat pada saat itu, 2 orang prajurit muncul, dan Kapten Brian dengan cepat bertanya kepada mereka. Ada apa? Penjaga itu melaporkan bahwa Nona Lightning, yang sedang bertugas mengintai, mengatakan ada seseorang yang melompat dari kapal untuk melarikan diri. Dan kemungkinan ada mata-mata yang bersembunyi dalam penyamaran. Yah, sepertinya pelarian mata-mata malang ini tidak berjalan mulus, dan sekarang dia sedang diinterogasi oleh Kapten Iron Axe. Tentang siapa dirinya dan siapa yang mengirimnya. Pria itu dengan cepat mengungkapkan bahwa dia bukan musuh mereka. Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai Hill Fox dan mengklaim bahwa Theo mengenalnya. Yah, sepertinya dia adalah orang yang sama yang ditemui Theo sebelumnya. Dan saat itu,
Dia diperkenalkan sebagai seorang penjudi yang kehilangan segalanya dalam perjudian. Tepat pada saatnya, Theo muncul dan menjelaskan kepada Iron Axe, mengatakan bahwa Fox adalah mata-mata yang baru direkrut, yang seharusnya menyebarkan informasi. Theo tidak menyangka dia akan menyusup ke kerumunan massa dan mengambil risiko terinfeksi, jadi mereka penasaran mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah informasi. Fox dengan cepat mengakui bahwa dia sudah mengetahui bahwa semua orang di sini bekerja untuk Roland Wimbledon, bukan Timothy. Saat itulah Theo memutuskan, mungkin yang terbaik adalah menyingkirkan orang ini, karena dia tahu terlalu banyak dan bisa menjadi ancaman bagi rencana mereka. Namun, Fox dengan cepat bersikeras bahwa dia juga bersedia bekerja dengan Roland. Akan tetapi, Iron Axe tidak mempercayainya. Dia jelas tidak mau mempercayai seekor tikus yang sudah bekerja untuk Timothy. Tapi Fox segera menaikkan taruhannya, menyatakan bahwa dia sebenarnya adalah musuh Timothy. Tiba-tiba, sebuah botol kecil jatuh dari saku Fox, dan Theo cukup terkejut saat mendengar bahwa dia sebenarnya adalah musuh Timothy. Theo membungkuk untuk mengambil botol yang tampak mencurigakan itu. Dan Fox dengan cepat mengklaim itu adalah obat suci gereja, yang dia ambil dari pasar gelap dengan harga tinggi. Dia kemudian dengan cepat menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan kru Roland. Karena dia juga ingin Timothy dihancurkan. Si kumis tipis bertanya pada Theo apa pendapatnya tentang situasi itu. Theo menjelaskan bahwa ketika dia tidak yakin mana yang benar atau salah, dia biasanya mengambil pilihan yang paling aman. Yang di sini berarti memutuskan untuk membunuh Fox. Tepat pada saat itu, Nick Tingale muncul dan memberitahu Theo untuk menyerahkan padanya urusan mencari tahu apakah Fox berbohong atau tidak. Karena dia adalah pendeteksi kebohongan hidup. Dalam beberapa saat, Fox pun menceritakan semuanya. Dari awal, dia menjelaskan bahwa dia tidak bangkrut karena judi. Istrinya pun tidak berselingkuh darinya. Semua itu hanyalah cerita bohong. Faktanya, dia dulu adalah bagian dari Topi Merpati, sebuah kelompok sirkus yang tampil di distrik dalam ibu kota. Kelompok itu tidak terlalu besar. Tapi mereka adalah tim yang sangat erat, dan Fox bertemu istrinya pada masa itu. Setelah mereka menikah, mereka menabung cukup uang untuk membeli sebuah rumah di ibu kota. Tapi semuanya hancur ketika Timothy memulai perburuan penyihirnya. Di bawah pemerintahannya yang kejam, para patroli menggila mencari tersangka. Dan istri Fox ditangkap atas tuduhan palsu sebagai seorang penyihir. Kemudian, Fox berpikir dia bisa menyuap para penjaga penjara untuk membebaskan istrinya atau setidaknya mendapat kesempatan untuk menemuinya, tapi para bajingan kotor dan serakah itu hanya mengambil uangnya dan tetap tidak mengizinkannya bertemu dengannya. Mereka berjanji dia bisa menjemputnya nanti. Tapi ketika dia akhirnya mendapat panggilan, istrinya sudah menjadi mayat yang hancur lebur. Sejak saat itu, Fox bersumpah akan mendapatkan keadilan untuk istrinya, tapi penjaga yang bertanggung jawab atas kematiannya hanya dihukum 10 cambukan, dan yang Fox dapatkan hanyalah 3 koin emas royal sebagai kompensasi karena kehilangan istrinya. Benar-benar seperti menabur garam di atas luka. Aku tidak tahu apa itu. Jadi, satu-satunya tujuan hidup Fox adalah membalas dendam pada Timothy. Dia menggalang dukungan dari teman-temannya di kelompok sirkus, dan karena mereka tidak terlalu tangguh dalam pertempuran. Mereka menggunakan keahlian mereka untuk menyusup ke berbagai organisasi bawah tanah. Mereka mengumpulkan informasi tentang Timothy dan menyebarkannya ke musuh-musuhnya. Saat melakukan ini, dia juga bertemu Theo dan mengawasinya, yang seharusnya bekerja untuk Timothy untuk menyingkirkan para pengungsi dari kota, tetapi Fox akhirnya menemukan bahwa Theo sebenarnya bekerja untuk Roland. Jadi disinilah dia, masih terikat di kursi, bersikeras bahwa dia sangat ingin bergabung dengan Roland jika itu berarti bisa menjatuhkan Timothy. Dia siap membocorkan semua detail menarik yang dia miliki tentang Timothy untuk mewujudkannya. Begitu pria itu selesai berbicara, Theo menoleh ke Nick Tingale dan memintanya untuk menangani masalah ini. Dia dengan cepat meyakinkan Theo bahwa Fox berkata jujur, dan tidak ada kebohongan dalam apa yang dia katakan. Namun, dia tidak yakin apakah Fox akan benar-benar berguna bagi mereka. Sementara Theo masih memutuskan apakah akan mempertahankan Fox.
Fox kagum dengan bagaimana Pangeran Rowland membiarkan para penyihir hidup dan menyelamatkan begitu banyak pengungsi. Dia bertanya-tanya jika Timothy sebaik itu, istrinya mungkin masih hidup. Nightingale tersenyum, melihat bahwa Fox tidak terganggu oleh perilaku aneh Rowland. Jadi pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkannya bergabung dan segera melepaskan ikatan tangannya. Theo menyuruhnya untuk tetap bersamanya dan membantu di sekitar kota untuk saat ini. Theo kembali ke hotel yang sama di mana dia bertemu lagi dengan Black Hammer. Pria besar itu sangat senang obatnya bekerja. Mengatakan bahwa tanpanya, dua orang bodoh yang dia pegang ini pasti sudah mati sekarang. Gadis kecil itu berterima kasih kepada Theo karena telah menyembuhkan wabah, bertanya-tanya apakah dia bekerja dengan gereja. Theo merahasiakan identitasnya dan mengklaim bahwa obat itu berasal dari para petinggi di kerajaan, dan gereja hanya mengarang cerita tentang para penyihir yang menyebabkan wabah. Jadi dia ingin bantuan semua orang di sini untuk menyembuhkan semua rakyat biasa. Black Hammer menjadi bersemangat mendengar ini. Dan bertanya apakah klien Theo benar-benar mengizinkan mereka menjual obat itu. Jagoan kita Theo mengonfirmasinya dan menjelaskan bahwa kliennya sangat marah pada gereja karena telah menipu publik. Dia khawatir bahwa jika gereja terus menyebarkan propaganda dan membuat semua rakyat jelata memihak mereka, pada akhirnya mereka akan menguasai seluruh kerajaan. Itulah sebabnya klien Theo, yang tentu saja adalah jagoan kita Rowland, ingin menyembuhkan semua rakyat jelata di kota. Theo melemparkan sebuah kantong air yang berisi air murni lili dan memberitahu para cecunguk itu bahwa mereka bisa menjualnya seharga 10 koin perak. Dengan 40% bagian untuk mereka. Orang-orang itu pun langsung bersemangat. Karena prospek mendapatkan uang dengan cepat. Theo menjelaskan bahwa dia menyelundupkan obat-obatan senilai hampir 5-6 ribu, jadi jika mereka menjual semuanya, mereka bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Dia juga menunjukkan bahwa dia tahu mereka mungkin akan mencoba menjual obat itu dengan harga yang lebih tinggi lagi untuk menegaskan maksudnya. Theo mengayunkan belatinya ke meja dan memperingatkan mereka bahwa kliennya tidak akan memaafkan orang-orang yang mencoba bermain kotor. Jadi sebaiknya mereka tidak menipu orang lain. Demi keuntungan pribadi. Dia juga memberitahu mereka untuk tidak menjual semua stok sekaligus. Untuk menghindari penimbunan, dan mulai sekarang itu adalah masalah mereka. Lalu dia bertanya untuk terakhir kalinya apakah mereka mau mengambil pekerjaan itu. Hammer terdiam sejenak. Lalu mengambil belati itu dan dengan percaya diri mengatakan dia ikut. Setelah mendengar jawaban itu, Theo segera memberitahunya bahwa obatnya akan tiba di penginapan dalam 2 hari. Saat matahari terbenam. Adegan berikutnya membawa kita ke gereja di mana orang-orang sedang mengantre di hadapan seorang pendeta. Seorang pria berlutut dan memberitahu sang pendeta bahwa seluruh keluarganya telah terkena wabah dan dia sangat membutuhkan obat suci. Dia menjelaskan bahwa dia ditipu oleh para tikus pasar gelap itu. Saat mencoba membeli obat, dan sekarang yang bisa dia persembahkan hanyalah sebutir telur kecil. Pendeta itu mengambil telur tersebut, tapi tidak sebelum memberinya tatapan tajam. Dia mengatakan bahwa pria itu akan dihukum karena tidak mempercayai gereja. Dan mencoba membeli obat dari pasar gelap yang mencurigakan. Kemudian pendeta itu memerintahkannya untuk berdiri. Untuk memohon pengampunan. Sang pendeta memberitahunya bahwa dia harus mengabdikan sisa hidupnya untuk gereja. Pria itu dengan cepat setuju. Mengatakan dia siap mendedikasikan hidupnya saat itu juga. Tiba-tiba, seorang pria lain bergegas masuk dan memberitahu pendeta. Ada laporan tentang seseorang yang menyelundupkan orang sakit keluar kota. Berita itu sangat mengejutkan bagi sang pendeta. Tak lama kemudian, kita melihat seorang pendeta menginterogasi pria ini. Si mata jarum, yang mengaku punya berita yang lebih menarik lagi. Pendeta itu berjanji pada pria ini bahwa jika informasinya terbukti benar, dia akan diberi imbalan obat suci atas bantuannya. Mata jarum kemudian dengan cepat menjelaskan bahwa ada kapal-kapal kosong di sungai komersial di luar kota, khusus untuk mengangkut orang sakit. Yang lebih menghujat lagi adalah mereka punya cara untuk menyembuhkan wabah iblis. Dia berkata para prajurit menyuruh orang sakit meminum air aneh, yang membuat bintik-bintik hitam mereka hilang dengan cepat. Para prajurit dari wilayah barat ini juga menawarkan makanan dan tempat tinggal kepada siapa saja yang pindah ke sana. Yang lebih parahnya lagi,
Ada para penyihir di antara orang-orang ini. Penyebutan kata penyihir membuat sang pendeta sangat terkejut, dan mata jarum pun membenarkannya. Dia bahkan melihat salah satunya terbang di udara. Salah seorang pendeta menggertakkan giginya mendengar kabar ini. Sementara yang lain bertanya berapa banyak orang di pihak mereka dan apakah mata jarum yakin mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh para pedagang. Mata jarum seolah membenarkannya. Mengatakan mereka tidak mengenakan zirah apapun, tidak punya kuda. Dan hanya bersenjatakan tombak kayu, dan mengklaim bahwa ada mungkin kurang dari 100 orang. Pendeta itu melemparkan sebotol obat ke arah mata jarum, yang setelah melihat imbalannya dilemparkan kepadanya. Dengan cepat menambahkan bahwa ada juga desas-desus semua ini diatur oleh penguasa kota perbatasan, yang ingin mengembangkan wilayahnya. Pendeta itu memuji mata jarum atas informasinya. Tetapi sebelum pria malang itu sempat menikmati imbalannya, lehernya ditusuk oleh belati dari belakang, membuatnya menggeliat kesakitan. Penyerangnya adalah sosok misterius berjubah. Setelah mata jarum tewas, pendeta junior bertanya kepada seniornya. Apakah dia benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan mata jarum? Pendeta senior berkata dia perlu memeriksanya. Tetapi curiga ada benarnya juga. Dia berencana menempatkan 2 pengintai di tembok kota untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pendeta itu memberikan misi tersebut kepada juniornya. Memerintahkannya bahwa jika memang ada tentara bayaran dan penyihir di dermaga, dia harus memborong semua obat yang dijual oleh para tikus di sekitar kota. Dia takut jika orang-orang dari kota perbatasan terus menyebarkan obat mereka, tidak akan ada lagi yang tunduk pada gereja. Sedangkan untuk para penyihir, sang pendeta memutuskan untuk menyerahkan tugas itu kepada sosok misterius yang dikenal sebagai Vacheles. Ternyata Vacheles bukanlah orang biasa, saat pendeta menyuruhnya untuk kembali ke wujud aslinya. Pria tua itu dengan cepat berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik, memancarkan kecantikan dan keanggunan seorang penyihir yang tak terbantahkan. Sepertinya dia memiliki ketertarikan khusus pada pendeta itu, dan meyakinkannya bahwa dia akan mengurus bagian pekerjaannya. Kembali ke tembok kota, kelompok kita berhasil mengevakuasi semua pengungsi. Niktingale memberitahu Lady Echo bahwa operasi sejauh ini berhasil. Dan semua orang seharusnya bisa mencapai kapal sebelum matahari terbenam. Lady Echo tampak sedikit melamun. Ketika Niktingale bertanya apa yang ada di pikirannya, dia bilang dia hanya merasa takjub. Dia menjelaskan bahwa sebelum dijual ke ibu kota, dia telah melalui banyak kesulitan. Dia pikir orang-orang di kastil kelabu sangat kejam karena dia berasal dari gurun. Tetapi dia menyadari bahwa mereka tidak jauh berbeda dari orang-orang di kota pasir besi. Menanggapi hal itu, Niktingale mengingatkannya bahwa ada juga orang-orang baik, dan menunjuk Rowland Wimbledon sebagai contoh yang cemerlang. Saudari Echo kemudian bertanya apakah Niktingale benar-benar berpikir pangeran bisa mengubah keadaan? Dia percaya tidak peduli apakah orang berasal dari daratan utama, gurun, atau apakah mereka penyihir. Dia hanya ingin semua orang hidup bebas dan bahagia. Niktingale memberinya senyuman yang menenangkan, dan berkata dia berharap penemuan aneh dan senjata ganjil sang pangeran akan membawa perubahan. Lady Echo bercanda tentang betapa Niktingale mempercayainya, tetapi Niktingale hanya tersenyum kembali. Echo berbagi keyakinannya sendiri pada pangeran dan berharap dapat melihat wilayah selatan damai sekali lagi. Sementara itu, Iron Axe berada di atas tembok. Sambil mengawasi semua orang dengan saksama, dia menyadari bahwa organisasi tikus sedang bersiap untuk mengepung mereka. Theo menjelaskan bahwa ini sudah diduga sejak awal. Karena para tikus bawah tanah ini adalah orang-orang rendahan yang tidak bisa menjaga rahasia. Dia yakin mereka mengawasi mereka atas perintah dari seseorang yang lebih tinggi. Iron Axe hanya mengabaikan kekhawatiran itu, dan berkata, dia tidak peduli dengan mata-mata di perkemahan mereka tetapi hanya tidak ingin penjualan obat mereka menurun. Theo meyakinkannya bahwa dia mengawasi krunya yang menangani penjualan obat. Jadi dia tidak akan ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat mereka berangkat ke kota perbatasan, Kapten Iron Axe tersenyum manis dan berkata, jangan khawatir, mereka akan bertemu lagi saat pangeran sendiri datang untuk merebut ibu kota. Saat malam tiba, kita melihat penyihir itu lagi, sedang mengawasi rombongan itu. Dia memanfaatkan kesempatannya, menerjang salah satu prajurit dengan belati. Sebelum prajurit itu sempat bereaksi, dia menggorok lehernya, membuatnya tewas di tempat.
Dia kemudian melepas pakaiannya dan menyamar menggunakan seragam prajurit itu. Saat Lightning kembali ke perkemahan setelah berpatroli, pertanyaan pertama Wendy adalah tentang situasi saat ini. Lightning melaporkan bahwa Iron Axe sudah membawa tim infanteri untuk menangani para tikus. Nona Echo memberikan air minum kepada Lightning dan Lily. Menggerutu karena sudah berhari-hari tidak mandi. Yang dia inginkan saat ini adalah pulang ke rumahnya dan menikmati kemewahan mandi busa di rumah. Lightning hampir tersedak air minumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Lily karena terdengar seperti elit manja, padahal dia sendiri membenci para bangsawan. Saat para gadis itu sedang asyik bercanda, si penyihir yang menyamar sebagai prajurit biasa menerobos masuk. Dia berharap bisa berbaur tanpa masalah, tetapi Niktingale tidak bisa dibodohi semudah itu. Dia dengan cepat muncul di belakang penyihir yang menyamar itu, dengan ujung laras senjatanya menempel di kepalanya. Dan menuntut untuk tahu siapa dia sebenarnya. Penyihir itu mencoba untuk terus berpura-pura. Mengaku bahwa namanya Ford, yang sedang bertugas patroli, tapi Niktingale tidak percaya omong kosongnya. Dan dengan cepat menunjukkan bahwa dia belum pernah melihat seorang pria yang memiliki sihir di dalam tubuhnya. Niktingale menyadari kalau pria ini bukanlah pria biasa. Dia entah seorang penyihir wanita yang menyusup atau seorang penyihir pria yang sangat langka. Bagaimanapun juga, dia yakin orang ini bukanlah Ford seperti yang diakuinya. Karena penyamarannya terbongkar, penyihir itu memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia menerjang Niktingale dengan sebilah belati, tetapi Niktingale menghindar dengan mudah. Penyihir itu kemudian mengalihkan perhatiannya pada Lily, berniat menusuknya. Wendy melompat ke depan untuk melindungi Lily. Dan wanita itu langsung mengayunkan belatinya. Niktingale segera bertindak dan melepaskan tembakan yang mengenai tepat di dada si penyihir. Penyihir itu pun tumbang karena satu peluru itu dan saat dia jatuh, dia kembali ke wujud aslinya dan terbaring di tanah, menghembuskan napas terakhirnya. Dia diliputi oleh kenangan tentang pendeta Heather, yang telah menerimanya dan memberinya nama Afra. Kenangan itu membuatnya menangis. Sementara itu, semua orang bergegas menghampiri Wendy. Memeriksa apakah dia terluka. Wendy meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja dan ternyata belati itu bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Dia mengenakan zirah buatan pahlawan kita, yang kemungkinan besar menyelamatkannya dari luka yang parah. Sementara itu, Lily masih terguncang dan hampir menangis. Dia terlihat ketakutan karena kejadian yang nyaris merenggut nyawanya itu. Dia kemudian memarahi Wendy. Menyuruhnya untuk tidak gegabah menghadapi bahaya seperti itu lagi. Wendy menenangkan Lily dengan menepuk-nepuk kepalanya. Menjelaskan bahwa dia hanya terbawa suasana dan melompat ke depan pedang untuk melindunginya alih-alih menggunakan sihir anginnya. Saat mereka sedang mengobrol dan saling menenangkan satu sama lain. Lightning bertanya-tanya mengapa penyihir itu menyerang mereka sejak awal. Baginya tidak masuk akal mengapa sesama penyihir justru berbalik melawan mereka. Niktingale datang dan memberitahu Lightning bahwa wanita ini tidak seperti mereka. Malam ini adalah malam terakhir bagi semua orang di sini sebelum menuju ke kota perbatasan. Dan malamnya, para tikus mencoba melancarkan serangan kejutan besar-besaran. Serangan itu sudah diantisipasi, dan pada akhirnya, pasukan pertama kita kehilangan satu prajurit yang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Setelah itu, senapan terus ditembakkan dan pertempuran berakhir tanpa adanya pertarungan jarak dekat. Para tikus itu kocar-kacir dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Dan karena rombongan kita harus berangkat keesokan paginya, tidak ada gunanya untuk mengejar mereka. Keempat prajurit yang terluka menerima pertolongan pertama dari Lily, dan pendarahan mereka berhasil dihentikan. Mereka juga menemukan prajurit yang tewas di tangan penyihir itu di sebuah ladang. Dia adalah prajurit yang gugur jauh dari kampung halamannya, jadi dia diberi pemakaman yang terhormat. Dan semua orang menunjukkan rasa hormat dan duka yang mendalam atas satu kehilangan tersebut. Pertempuran debut pasukan pertama di negeri asing ini tidak bisa dibilang sukses, tapi juga bukan sebuah kegagalan. Dengan berat hati, semua orang bersiap untuk perjalanan mereka kembali ke laut. Nona Tilly akhirnya memulai perjalanannya dengan penjelajah ini. Pria pirang itu menjelaskan bahwa ada banyak sekali pulau di teluk itu, dan tidak ada yang pernah sedekat ini dengan perbatasan mereka sebelumnya. Semakin jauh mereka ke timur, cuacanya menjadi semakin aneh. Dan pulau-pulaunya tetap sama, jadi dia tidak yakin seberapa aneh pulau-pulau itu nantinya. Putri Tilly bertanya apakah dia menyiratkan bahwa dia belum pernah ke sana sebelumnya?
Terlepas dari reputasinya sebagai penjelajah terkenal, hanya sedikit yang berani menyeberangi Pulau Inferno dan melanjutkan ke timur. Dan pria pirang ini diduga adalah salah satu dari mereka. Si pirang itu menertawakannya, mengatakan bahwa itu hanyalah cerita karangan yang dibesar-besarkan. Dia sudah sering mendengar tentangnya sambil menyalakan cerutunya. Penjelajah pirang itu menjelaskan bahwa para pemberani dari Teluk pergi ke arah timur. Setiap tahun. Sulit untuk menemukan sesuatu yang baru karena badai yang ganas. Dan kabut yang tiba-tiba muncul yang membuat pelayaran menjadi sangat sulit. Sementara itu, sekarang Ash mengungkapkan dalam pikirannya bahwa penjelajah hebat ini menghilang 2 tahun yang lalu. Banyak orang mengira dia tewas dalam sebuah kecelakaan, tapi sebenarnya dia berada di Pulau Slumber. Dia membuat peta laut dan berangkat untuk mencari reruntuhan lain. Nona Tilly telah memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Untuk menjelajahi reruntuhan itu, dan sejak dia bekerja dengannya. Pria ini tidak pernah berbicara tentang 2 tahun saat dia menghilang. Dan Tilly juga tidak pernah menyinggungnya, meskipun kemungkinan besar dia tahu tentang masa lalunya. Sementara itu, Tilly menjelaskan bahwa badai di sekitar sini sebenarnya cukup menakutkan. Sang petualang setuju. Menambahkan bahwa para penyihir benar-benar luar biasa. Dia menyebutkan bahwa jika bukan karena seorang penyihir bernama Molly, mereka pasti sudah tewas. Tiba-tiba, pancing Molly tersangkut dan dia berseru bahwa ada ikan besar yang tersangkut di kailnya. Sang petualang masih terkagum-kagum dengan cara Molly memanggil perisai besar itu kemarin untuk melindungi kapal mereka. Dia menyadari bahwa krunya telah berhenti membenci para penyihir karena hal itu, jadi bisa dibilang badai itu ternyata membawa berkah. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu berpikir para penyihir akan menjadi penjelajah terbaik di dunia. Tilly dengan gembira menyatakan bahwa sudah ada satu penyihir yang dikenal sebagai penjelajah terhebat. Sang petualang tampaknya setuju, dan sepertinya mereka mungkin sedang membicarakan Lightning. Sementara itu, Molly mendapatkan ikan lagi. Dan yang ini terlihat lebih besar dari yang sebelumnya. Pria yang berdiri di dekatnya benar-benar tercengang dengan apa yang akan keluar dari air. Begitu Molly berbalik, seekor monster laut aneh dengan ribuan gigi tajam menerjangnya, berniat melahapnya dalam sekali telan. Tapi Ash bertindak cepat, maju dengan pedang raksasanya dan membelah monster itu menjadi 2. Dia menyuruh semua orang untuk mundur, lalu menyerbu ke depan dengan pedangnya. Menebas sisa monster itu dengan kecepatan kilat dan membunuhnya dalam satu serangan cepat. Setelah membereskan monster laut itu, Ash memeriksa keadaan Molly untuk memastikan dia baik-baik saja. Molly meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Ash kemudian beralih ke sang petualang. Bertanya tentang makhluk laut mengerikan ini, sang petualang menjelaskan bahwa monster-monster ini adalah iblis laut legendaris. Mereka terkenal karena menyamar sebagai ikan biasa hanya untuk menipu para nelayan agar menarik mereka ke atas kapal. Ada mitos bahwa jika mereka memakan manusia, mereka akan menumbuhkan lengan, tapi itu semua hanya omong kosong. Kenyataannya, mereka dikenal sebagai iblis. Mata Tilly terbelalak kaget saat mendengar kata iblis. Tepat pada saat itu, salah satu anggota kru menyadari bahwa kabut mulai menyelimuti area itu. Pria yang dikenal sebagai Thunder, omong-omong, dengan cepat berteriak agar semua orang menurunkan layar. Karena mereka memasuki perairan hantu. Yah, kalau dipikir-pikir, ayah Lightning juga bernama Thunder, dan dia seorang petualang sama sepertinya. Sepertinya kita akhirnya menemukan ayah Lightning. Sementara itu, Thunder menjelaskan bahwa saat mereka semakin dekat ke Pulau Phantom, jenis iblis yang sama yang baru saja mereka buru akan muncul dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Kabut, bebatuan, dan makhluk-makhluk lain membuat tempat ini terasa seperti medan perang hantu. Itulah sebabnya banyak penjelajah datang ke sini, tetapi hanya sedikit yang menemukan pintu masuk ke reruntuhan. Untungnya, mereka tidak perlu khawatir tentang semua itu sekarang. Karena hewan peliharaan Molly yang seperti jeli memandu mereka dengan aman. Thunder sekali lagi takjub dengan bagaimana tidak peduli seberapa kacaunya wilayah itu, hewan peliharaan itu selalu memperingatkan mereka akan bahaya di depan. Ash kemudian bertanya apakah semua pulau ini berada di bawah air, dan Thunder mengonfirmasi bahwa memang begitu. Sama seperti Pulau Slumber. Namun,
pasang surut di sini jauh lebih cepat. Sekitar sekali setiap setengah bulan, dan kecepatannya luar biasa. Seolah-olah ada lubang besar di dasarnya yang menyedot semua air di sekitarnya. Thunder berpikir seluruh aktivitas gelombang teluk terkait dengan tempat ini. Jika mereka beruntung, mereka mungkin akan melihat pulau utama muncul dari dalam air. Putri Tilly bertanya mengapa mereka tidak menunggu saja sampai air pasang surut sepenuhnya. Sehingga mereka tidak perlu khawatir menabrak bebatuan saat berlayar. Thunder menjawab bahwa mereka tidak bisa menunggu. Karena saat air surut, mereka tidak akan bisa melihat sungai Crimson Spectre, yang merupakan satu-satunya jalan menuju reruntuhan. Dia menunjuk rona merah aneh di dalam air. Dan bahkan para wanita pun penasaran tentang itu. Thunder menjelaskan bahwa ini adalah ikan sisi kardinal, yang unik di Kepulauan Phantom, dan mereka akan segera melihat warna merah tua itu. Pemandangan sungai Momok yang menakjubkan. Wajah Putri Tilly berbinar saat dia melihat sekawanan besar ikan, dia akhirnya mengerti. Sungai Momok Merah sebenarnya bukanlah sungai sama sekali, melainkan hanya sekumpulan ikan sisi kardinal yang berenang bersama. Itu membuatnya terlihat seperti ada sungai merah di bawah. Tilly bertanya mengapa ini bisa terjadi. Thunder menjelaskan bahwa itu karena pulau utama. Tampaknya, pulau itu berbentuk seperti piramida dengan ruang kosong yang besar di dalamnya. Ikan-ikan itu bertelur di sana, dan ketika air pasang surut, dan pulau itu mulai muncul, ikan-ikan itu merasakan perubahan, menjadi menggila dan bergegas keluar. Selama mereka tetap mengikuti sungai Momok Merah, mereka akan sampai ke tujuan. Setelah berlayar di sepanjang Sungai Merah untuk beberapa saat, pulau hantu yang megah akhirnya terlihat. Membuat semua orang terpesona. Salah satu anggota kru dengan cepat mengikat perahu ke sebuah batu besar. Saat semua orang turun, Putri Tilly bertanya apakah dia yang memasang tiang-tiang itu untuk menambatkan kapal. Thunder menjelaskan bahwa tiang-tiang itu sudah ada di sini saat dia pertama kali menemukan tempat ini, dan mungkin dipasang oleh siapapun yang membangun reruntuhan itu. Nona Ash kemudian bertanya di mana reruntuhannya, dan Thunder mengatakan reruntuhan itu ada tepat di atas mereka. Jadi mereka harus naik ke atas untuk mencapainya. Saat mereka berjalan melewati tempat yang menyeramkan itu, Thunder memperingatkan semua orang bahwa ada jebakan yang dimaksudkan untuk menghalau para penjara. Tetapi karena jebakan-jebakan itu sudah terendam begitu lama, dia menduga jebakan itu mungkin tidak berfungsi lagi. Satu-satunya masalah adalah mereka harus mendaki cukup jauh, jadi mereka harus berhati-hati agar tidak kehabisan stamina. Putri Tilly tampaknya sangat ketakutan oleh jalan setapak yang menyeramkan itu. Sepertinya Tilly tidak suka kegelapan, tapi untungnya Nona Ash selalu ada untuknya. Dan siap membimbingnya melewati bayang-bayang setelah melintasi jalan setapak yang sempit itu. Mereka akhirnya sampai di sebuah pintu saat mereka membukanya dan melangkah masuk. Mereka melihat perpustakaan itu untuk pertama kalinya dari dalam. Saat Tilly mulai menjelajah, Ash dengan cepat menyuruhnya berhenti, memperingatkan bahwa itu mungkin berbahaya. Tapi Thunder meyakinkan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Karena dia dan timnya sudah pernah menjelajahi tempat ini sebelumnya. Dia menunjukkan bahwa tidak banyak yang ada di sini kecuali beberapa meja dan kursi batu. Karena mereka sudah mengumpulkan semua batu sihir yang tersebar di seluruh lantai. Totalnya sekitar 30 buah, ditambah lagi penjelajah lain juga sudah pernah ke sini. Jadi dia cukup yakin tempat itu sudah dibersihkan, tapi sepertinya Tilly tidak menyerah. Dia melihat sesuatu yang rahasia di dinding dan mulai merobeknya. Yang membuat semua orang takjub, dia menemukan sebuah batu sihir besar yang tertanam di dinding. Ash dengan cepat memutuskan untuk mencabutnya, tetapi Lily melarangnya. Sebaliknya, dia mendekati kristal itu dan energi sihir merah pada mulai terpancar darinya. Saat energi semakin kuat, energi merah mulai meledak keluar dari kristal. Saat itulah Thunder menyadari bahwa Tilly mungkin sedang mencoba membuka sesuatu yang hanya bisa diaktifkan oleh para penyihir. Anggota kru lainnya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan sebelum situasi menjadi lebih buruk, Nona Ash turun tangan, menggendong Tilly seperti anak kecil, dan mulai berlari keluar dari kekacauan itu. Pada saat yang sama, sebuah tangga tiba-tiba turun ke tanah dari atas, ditopang oleh beberapa rantai yang kokoh. Pikiran Thunder serasa disambar petir. Saat dia melihat tangga di depan matanya, yang mungkin menuju ke sebuah ruangan rahasia. Semua orang dengan cepat menaiki tangga, dan ketika mereka sampai di puncak,
Putri Tilly menemukan batu lain yang tertanam di dinding, dan yang satu ini terlihat seperti kristal es yang akan kau temukan di kerajaan musim dingin abadi. Thunder juga tercengang dan menunjukkan bahwa batu sebesar ini bisa sangat berharga di pasaran. Tilly meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkan bagiannya dari harta rampasan, seperti yang telah mereka sepakati. Setelah berjalan-jalan sebentar, mereka menyadari tempat baru ini adalah ruang hidup yang ditinggalkan. Ada beberapa buku di sini juga, tetapi bahkan Tilly, yang biasanya cukup cerdas, kesulitan membacanya karena bahasanya tidak dikenal. Dia memutuskan untuk membawa seluruh harta karun pengetahuan itu bersamanya. Seperti yang telah mereka rencanakan, Thunder kemudian memeriksa teleskop itu. Tetapi yang dia lihat hanyalah kegelapan pekat, mungkin karena teleskop itu rusak. Putri Tilly memanggil Ash untuk membantu memindahkan lempengan perunggu yang berat. Saat Ash mendorongnya ke samping, mereka menemukan batu lain di bawahnya. Tilly segera mengulurkan tangan ke arahnya. Dan batu itu bereaksi dengan bersinar dengan cahaya merah pekat. Sang putri memberitahu temannya bahwa batu itu terus-menerus menyerap sihirnya. Dan dengan cepat, Ash menyuruhnya untuk mundur, tetapi sang putri mengungkapkan bahwa semuanya sudah terlambat. Dan bersikeras dia hanya butuh sedikit waktu lagi untuk menyelesaikannya. Dalam prosesnya, keadaan menjadi lebih buruk saat tanah mulai bergetar. Dan guntur mulai menyambar. Sambil terbatu parah, matanya kembali tertuju pada teleskop. Dan karena penasaran, dia membuat kesalahan fatal dengan melihat melaluinya. Yang membuatnya benar-benar terkejut saat melihat sebuah pintu raksasa yang sepertinya terhubung ke kedalaman neraka itu sendiri. Kembali ke kota perbatasan, kita melihat sang pangeran memegang surat yang dikirim oleh saudara perempuannya dan diantarkan oleh gadis merpati kecil kita. Dalam surat itu, Putri Tilly menulis bahwa karena kakaknya juga membantu para penyihir. Jelas bahwa gereja telah menjadi musuh mereka. Dia mengungkapkan bahwa dia juga seorang penyihir. Yang mungkin tidak mengejutkannya, karena itulah satu-satunya alasan para penyihir lain mempercayainya. Singkatnya, dia senang bahwa kakaknya telah mendapatkan kepercayaan para penyihir. Dengan kebaikan hatinya, alih-alih memperlakukan mereka seperti alat. Tidak seperti para bangsawan itu. Dia juga antusias dengan semua penemuan yang telah dibuatnya. Sebagai tanda niat baik dan untuk membangun hubungan yang kuat antara kedua belah pihak. Untuk melawan gereja, dia menyertakan daftar penyihir pendukung. Dalam suratnya, dia bisa memilih yang paling dia butuhkan dan meminta Magie untuk memberitahunya. Dia juga memperingatkannya bahwa dia tidak akan mengirim lebih dari 5 penyihir. Jadi dia lebih baik menyiapkan rencana transportasi yang baik. Pihak gereja itu serakah. Dan pada akhirnya akan mencoba mengambil alih keempat kerajaan. Jadi, dia berharap kakaknya siap melawan mereka ketika saatnya tiba. Dia juga akan memberikan dukungan penuh untuk membantu melawan gereja dan menciptakan dunia di mana para penyihir tidak didiskriminasi. Dengan catatan manis itu, begitulah surat itu berakhir. Sang pangeran berterima kasih kepada gadis merpati karena telah mengantarkan surat itu. Dan memberitahunya bahwa Lightning sudah pergi ke kota raja dengan kapal-kapal dan akan kembali dalam beberapa hari. Sementara itu, dia bisa bermain dengan Nana atau Liv jika dia mau. Atau dia bisa mandi dan beristirahat. Tepat saat dia kembali bekerja, dia dikejutkan oleh keributan di luar. Dia panik. Berharap wilayahnya tidak sedang diserang, tetapi ketika dia melihat keluar, dia melihat laboratorium kimia terbakar. Sang pangeran bergegas ke laboratorium, dan ketika dia sampai di sana, asisten laboratorium memohon padanya untuk menyelamatkan guru mereka, yang terluka parah dan mungkin tidak akan selamat. Rowland menenangkan semua orang, mengatakan kalau dia sudah mengirim seseorang untuk membantu. Dan mereka akan tiba dalam beberapa menit. Sementara itu, dia ingin memeriksa keadaan sang guru. Wajah alkemis tua itu babak belur, dan baik Satria Charter maupun sang pangeran kesulitan menahan keterkejutan mereka saat menyadari luka-lukanya berasal dari cairan asam yang keluar akibat ledakan. Dokter berkata mereka sudah melakukan pertolongan pertama dan menghentikan pendarahannya, tapi dia khawatir luka-lukanya mungkin sudah tidak bisa ditolong lagi. Tanpa membuang waktu, sang pangeran segera menyuruh pengawalnya Sean untuk membawa Nana secepat mungkin. Dan Sean langsung menanggapinya. Pangeran memutuskan untuk memeriksa tempat kejadian bersama Charter.
dan kembali mengingatkan pengawalnya untuk segera membawa Nana. Mereka masuk ke laboratorium, dan keadaannya benar-benar kacau. Pangeran memberitahu Carter untuk tidak menyentuh apapun kecuali dia memakai sarung tangan anti korosi. Pangeran melihat sebuah botol di dekatnya dan merasa aneh botol itu ada di sana. Dia mengambilnya dan menyadari botol itu terlihat seperti botol minuman keras. Dari pasar desa yang isinya tersisa kurang dari setengah. Dia bertanya-tanya. Apakah alkemis gila ini sebenarnya adalah kakek-kakek tua yang doyan mabuk, sama seperti Rick Sanchez kita? Saat itu juga, seorang prajurit datang dan mengumumkan bahwa Nana telah tiba. Tanpa membuang waktu, sang pangeran mengarahkan Nana untuk merawat luka-luka sang alkemis. Nana dengan percaya diri menyatakan bahwa luka-luka kecil seperti ini bukanlah masalah baginya. Dia mengaktifkan kemampuannya, dan wajah sang alkemis mulai sembuh. Kulit di jari-jarinya, yang tadinya rusak parah, mulai pulih dan menyatu kembali. Cukup mengejutkan bahwa Nana benar-benar menyembuhkan jari-jari alkemis yang hilang. Terutama karena dia tidak bisa melakukan ini sebelumnya. Bahkan prajurit itu sedikit bingung karena sebelumnya ada 3 jari yang hilang. Tapi sekarang semuanya sudah sembuh. Pangeran bertanya pada Nana. Sejak kapan dia bisa melakukan ini? Sebagai jawaban, gadis itu menjelaskan bahwa dia menemukan kemampuan ini sekitar seminggu yang lalu. Dia sedang bereksperimen dengan ayam. Dan menyadari bahwa dia tidak memerlukan anggota tubuh yang terputus untuk menyambungkannya kembali. Pada tubuh, jika dia memfokuskan sihir yang cukup, anggota tubuh yang hilang akan perlahan-lahan tumbuh kembali dengan sendirinya. Dia dengan bangga menyebutkan bahwa dia bisa melakukan keajaiban ini berkat apa yang diajarkan pangeran di kelas. Tentang tubuh manusia yang tersusun dari sel-sel. Luka atau anggota tubuh yang diamputasi itu seperti sel yang hilang. Dan karena sihir bisa memperbaiki kehilangan ini, dia yakin sihir juga bisa bekerja untuk anggota tubuh yang diamputasi. Juga, ini adalah tugas yang sedikit menguras mana, tetapi menumbuhkan kembali sebuah jari masih bisa dilakukan. Sedangkan meregenerasi seluruh lengan jauh lebih menantang. Setelah sang alkemis sembuh total, dia membuka matanya dan terbangun dengan kaget. Dia segera melaporkan bahwa dia akhirnya berhasil menciptakan apa yang ditugaskan pangeran kepadanya. Karena penasaran, pangeran bertanya apakah yang dia maksud adalah merkuri fulminat. Sang alkemis mengonfirmasinya dengan jawaban, ya, yang panik. Dia menjelaskan bahwa katalis yang hilang itu ternyata adalah alkohol. Awalnya, dia mencoba puluhan bahan yang berbeda, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Setelah rentetan nasib buruk ini, dia membeli alkohol untuk menenangkan diri dan teringat dari buku kimia. Bahwa alkohol adalah produk organik dan bahan penting untuk beberapa reaksi. Dia mengekstra alkohol dari minuman keras itu dan melakukan tes baru. Yang secara mengejutkan berhasil pada percobaan ke-6. Dia terus mengoceh tentang beberapa detail ilmiah yang tidak terlalu penting saat ini. Singkatnya, saat bereksperimen dengan alkohol, dia tidak sengaja mengalami ledakan, bukan ledakan yang menyenangkan, tetapi ledakan yang cukup brutal. Sang pangeran cukup senang dengan penemuan itu, tetapi dia juga cukup sedih. Dan memberitahu sang alkemis untuk tidak melakukan aksi nekat seperti ini lagi lain kali. Karena dia bukan Rick, pangeran memberitahu alkemis tua itu bahwa jika bukan karena Nana, dia pasti sudah mati sekarang. Mata sang alkemis berbinar karena takjub. Dan dia bertanya apakah penyihir bisa menyembuhkan luka yang disebabkan oleh eksperimen. Ketika dia mendengar jawabannya, dia menjadi sangat gembira. Bersemangat karena sekarang dia bisa bereksperimen tanpa perlu khawatir akan kematian. Pangeran dan Nana sedikit bingung bagaimana cara menangani pria tua yang menggila itu, tetapi kemudian pikiran Rowland mulai berpacu tentang eksperimen mereka yang berhasil. Yang membuatnya tersenyum lebar dari telinga ke telinga karena dia mendapatkan ide bagus. Untuk membuat primer selongsong peluru, semua berkat penemuan merkuri fulminat. Tetapi sebelum dia bisa terjun ke dalam eksperimennya yang menarik, pangeran memiliki beberapa tugas penguasa yang membosankan untuk ditangani. Dan dia tidak terlalu senang dengan hal itu. Tepat ketika pangeran berharap mendapatkan waktu luang untuk bereksperimen, sebuah surat datang dari benteng Longsong. Tentang wabah yang melanda seluruh benteng. Dia juga harus memeriksa keadaan Anna dan toko pandai besi. Setelah akhirnya berhasil menemukan waktu, dia duduk untuk membalas surat saudara perempuannya. Sementara itu, kapal-kapal dari kota raja akhirnya telah tiba. Dalam suratnya,
Sang pangeran menulis bahwa dia sangat senang dengan aliansi mereka. Dan bertekad untuk menghancurkan gereja dengan cara apapun. Dia berjanji akan memperluas wilayahnya. Agar para penyihir bisa hidup dengan bebas dan sangat antusias dengan kedatangan para penyihir baru bulan depan. Dia juga sudah memetakan rute aman dari fjord ke kota perbatasan. Untuk menghindari gereja dan memastikan perjalanan yang aman bagi para penyihir. Dia meyakinkan saudarinya bahwa dia akan mengajari para penyihir hal-hal dasar. Setelah mereka tiba di kota perbatasan, dan setiap penyihir yang berevolusi akan meningkatkan peluang mereka untuk mengalahkan gereja. Terakhir, dia menyertakan nama 5 penyihir yang telah dia pilih dan berharap bisa segera bertemu dengan mereka. Yang pertama adalah Lotus, dengan kekuatan formasi tanah. Yang kedua adalah Cande, yang berspesialisasi dalam pengawetan wujud. Yang ketiga adalah Evelyn, dengan transmutasi alkohol. Yang keempat adalah Hani, seorang penjinak hewan buas. Dan yang kelima adalah Sylvie, yang dikenal sebagai mata sihir. Setelah dia menyelesaikan surat itu, dia menyuruh Niktingale untuk beristirahat, karena semua orang kelelahan. Akibat perjalanan ke benteng Longsong untuk melawan wabah. Sepertinya Niktingale masih terganggu oleh sesuatu, jadi sang pangeran bertanya. Apakah ini tentang penyihir yang dia bunuh di King City? Niktingale mengakui bahwa dia tidak ingin membunuhnya. Tetapi penyihir itu memancarkan niat jahat yang begitu kuat sehingga dia tahu satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengambil nyawanya. Sang pangeran menenangkannya, mengatakan bahwa hal buruk memang terkadang terjadi dan itu bukan salahnya. Dia menjelaskan bahwa karena penyihir itu dibesarkan oleh gereja, dia mungkin melihat semua orang sebagai pengkhianat. Dan mengubah pola pikir itu akan sangat sulit tanpa interaksi selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, dia juga memujinya karena telah menyelamatkan nyawa Wendy. Niktingale mengangguk dan mengakui bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan saudari-saudarinya yang lain. Dan itulah yang terpenting baginya. Melihat tekadnya. Sang pangeran terpesona karena dia bisa move on alih-alih terus memikirkannya. Kemudian, Niktingale mencoba mengajukan pertanyaan, dan sang pangeran bertanya apa itu. Dia bertanya apakah sang pangeran telah melakukan sesuatu dengan Anna saat semua orang pergi ke King City. Pertanyaan itu membuat sang pangeran terkejut, dan dia dengan takut-takut bertanya apa maksudnya. Dia menjelaskan bahwa dia sibuk dengan para pengungsi. Dan tidak punya banyak waktu berduaan dengan Anna, jadi dia belum melakukan itu dengannya. Sepertinya dia lupa bahwa Niktingale bisa melihat kebohongan. Dan dia tidak malu untuk menunjukkannya, lalu dengan gerakan yang mengejutkan. Dia menciumnya dalam-dalam. Setelah ciuman mereka yang intens, dia berkata bahwa jika pangeran ingin bersama Anna, dia tidak masalah dengan itu. Yang dia inginkan hanyalah tetap berada di sisinya. Sang pangeran, yang benar-benar malu. Wajahnya memerah dan tersenyum tipis. Dengan kata-kata terakhir itu, Niktingale mulai larut ke dalam kabutnya, meninggalkan pangeran sendirian. Adegan beralih ke Anna, yang sedang sibuk menyiapkan beberapa jamur sambil berjalan-jalan. Niktingale tiba-tiba muncul di belakangnya. Anna menawarkan jamur itu kepada Niktingale. Dan menjelaskan bahwa dia sedang membuat camilan untuk pangeran. Magie memetik jamur ciuman burung ini dari hutan berkabut hari ini, dan jamurnya sangat segar. Karena pangeran telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini, dia pikir beberapa camilan akan menjadi suguhan yang menyenangkan. Anna bertanya apakah Niktingale mau mencobanya setelah selesai. Niktingale bertanya apakah Anna bisa menunjukkan cara membuatnya, dan Anna dengan senang hati mengajarinya. Kedua wanita itu mulai asyik memasak. Anna meletakkan jamur di atas piring. Setelah membersihkannya, dengan saus cocolan untuk mengeluarkan rasanya. Dia memanggangnya sampai warnanya menjadi keemasan, dan mereka berdua menikmati waktu memasak bersama. Saat mereka memasak, Anna bertanya pada seniornya apakah dia merindukan pangeran. Niktingale terdiam dan terlihat sangat malu. Anna meyakinkannya bahwa bukan hanya dia yang merindukannya, karena semua orang yang pergi ke kota raja merasakan hal yang sama, menyadari perilaku aneh Niktingale. Sang junior bertanya ada apa. Niktingale hanya bilang tidak apa-apa. Tapi mengakui bahwa dia juga merindukannya. Anna kemudian menunjukkan bahwa jika dia berada di posisi Niktingale, dia akan sangat ingin bertemu kembali dengan pangeran. Niktingale menjadi sedikit murah mendengarnya, tapi kemudian Anna menyadarkannya kembali.
mengingatkannya bahwa jamurnya gosong. Setelah selesai, Niktingale menggigitnya dan merasa rasanya sangat lezat. Anna tidak henti-hentinya memuji betapa enaknya jamur ini jika dimasak dengan benar. Setelah selesai, Anna membawakan sepiring jamur panggang yang sempurna untuk pangeran. Dia menyebutkan bahwa Niktingale membantu memasak tetapi merasa sedikit canggung, jadi dia tidak ikut. Pikiran pangeran kembali teringat pada ciumannya dengan Niktingale. Dan dia sejenak panik. Mencoba untuk fokus, dia mengambil jamur, sambil masih memikirkan ciuman itu. Dan menggigitnya. Seketika, terjadi ledakan rasa di mulutnya. Dia langsung heboh, seperti sedang berada di anime Food Wars. Jamurnya diasinkan dengan sempurna. Dan memiliki tekstur lembut yang membuat rasanya naik ke level berikutnya. Pangeran bertanya apakah masih ada banyak jamur seperti ini. Anna berkata mereka bisa memanen lebih banyak karena Magie baru melakukan 1 kali perjalanan. Dan membawa kembali sekantong besar. Dia menyebutkan ingin memasak beberapa sayuran juga. Karena dia mulai bosan dengan daging. Dia mengambil jamur lainnya. Dan begitu dia menggigitnya, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia dikejutkan oleh rasa asin yang luar biasa dan air mata mulai mengalir tanpa sadar. Karena rasa asinnya. Anna dengan manis menjelaskan bahwa kumpulan ini dibuat oleh Niktingale, yang benar-benar memperhatikan setiap langkahnya. Pangeran bisa tahu jamur ini buatan Niktingale. Terutama karena hasilnya sedikit ceroboh namun menggemaskan. Dia merenungkan bagaimana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya mengerjakan cetak biru dan tidak pernah benar-benar punya kesempatan untuk menikmati hal-hal sederhana seperti ini. Membuatnya tidak yakin bagaimana harus menanggapi perasaan mereka. Dia meletakkan piring itu kembali ke meja dan Anna bertanya apakah dia mau makan jamur lagi di lain hari. Dia meyakinkannya bahwa dia pasti mau, dan rasanya benar-benar lezat. Beberapa hari kemudian, tibalah hari upacara penghargaan di kota perbatasan, di mana orang-orang akan diberi penghargaan atas kontribusi signifikan mereka. Pangeran merenungkan pencapaian yang telah mereka buat, seperti melawan iblis, menaklukkan benteng Longsong dan segalanya. Dia mengakui bahwa pencapaian ini semua berkat usaha semua orang yang terlibat. Mereka bukan hanya kaum elit atau seniman, tetapi orang-orang biasa yang membuat perbedaan besar. Sebagai tanda penghargaan, semua orang akan menerima hadiah yang besar, sebuah medali khusus yang dirancang oleh pangeran sendiri. Bersama dengan 100 koin royal emas dan 5 hektar tanah. Kerumunan bersorak gembira mendengar hadiah tersebut. Sementara pangeran memulai upacara dengan mengundang Iron Axe, komandan pasukan pertama, ke atas panggung saat kakak Eko menyanyikan lagu yang indah untuk menambah sentuhan khusus pada upacara itu. Iron Axe tampak sangat cemas di depan seluruh kerumunan sementara. Pangeran memuji Iron Axe atas misi-misinya yang sukses. Seperti mengawal orang-orang dari kota raja dan tindakan heroik lainnya. Iron Axe terlihat sangat gugup. Tapi saat medali diletakkan di dadanya, kerumunan meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Sekali lagi untuk komandan mereka. Sambil berusaha keras menahan demam panggungnya, kapak besi memberikan hormat terakhir, berlutut di hadapan sang pangeran. Dan dengan gugup membenturkan kepalanya ke lantai, berterima kasih kepada pangeran atas pengakuan dan hadiahnya. Yang dia rasa tidak pantas dia terima saat dia berjalan pergi. Ksatria Charter dan penasihat tua itu memperhatikan kebahagiaan tulus yang terpancar di wajah kapak besi. Orang berikutnya yang dipanggil adalah Kail Cici, ilmuwan gila yang terkenal. Yang datang jauh-jauh dari kota air merah. Semua orang terkejut bahwa seseorang sekali berdirinya telah datang ke kota perbatasan setelah meninggalkan pusat alkimia air merah. Pangeran Roland menjelaskan bahwa meskipun Cici tidak berpartisipasi dalam pertempuran, peningkatan berkelanjutan yang dia lakukan pada senjata api memainkan peran penting dalam kemenangan mereka. Dia juga mengambil kesempatan untuk memamerkan brosur laboratorium kimia, menyebutkan bahwa mereka merekrut orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Orang tua itu tampaknya cukup terganggu karena ditarik dari laboratorium untuk acara ini, tapi sang pangeran meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan lebih banyak bantuan untuk laboratorium. Setelah diperluas, mereka akan memiliki kru yang lebih besar bernama Kimia 2001. Suasana hati orang tua itu menjadi cerah.
Dan dia mulai menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Berikutnya adalah Nana, yang diberi penghargaan atas pekerjaan penyembuhannya saat dia melangkah ke atas panggung. Kerumunan mulai memuji-mujinya. Semua orang berterima kasih padanya atas saat-saat dia menyembuhkan mereka. Dan itu benar-benar meluluhkan hati Nana. Diliputi oleh emosi. Dia merenungkan semua kerja keras yang telah dia lakukan dan hampir menangis. Menyadari bahwa dia akhirnya diakui. Sang pangeran menyuruhnya untuk tenang. Dan hanya menanggapi antusiasme semua orang. Dia menyeka air matanya, berdiri tegak di atas panggung. Dan berterima kasih kepada semua orang atas pujian mereka yang murah hati. Setelah upacara selesai, sang pangeran terlihat sangat lelah karena semua pidato dan kegiatan. Tepat saat dia akan beristirahat, Nana muncul. Meletakkan jari di bibirnya dan menyuruhnya diam. Terkejut, sang pangeran mengikutinya ke kantornya, di mana dia melihat semua penyihir berbaris di lorong. Nona Scroll melangkah maju, memberikan hormat dan memujinya atas kehebatannya yang luar biasa. Kerja kerasnya, dia kesulitan merangkai kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sang pangeran, sedikit gugup, mendengarkan saat para penyihir menjelaskan bahwa mereka akhirnya menemukan gunung suci yang mereka cari. Selama dia tidak mengusir mereka, mereka lebih dari senang untuk tinggal dan bekerja bersamanya. Sang pangeran menepis sanjungan mereka, mengatakan kepada mereka bahwa semua yang telah dia capai adalah berkat dukungan mereka. Jadi mereka tidak perlu merasa berutang budi. Wendy kemudian maju, mengumumkan bahwa semua orang harus menuju ke ruang makan, dan pangeran akan segera menyusul. Setelah berganti pakaian, setelah kerumunan bubar, Sister Scroll menarik pangeran ke samping, mengingatkannya bahwa dia telah bekerja terlalu keras. Dia memperhatikan betapa lelahnya penampilan pangeran dan menyarankan agar dia lebih menjaga dirinya sendiri. Sang pangeran menepisnya, bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Tetapi matanya yang lelah menunjukkan yang sebaliknya. Sementara itu, para penyihir yang berjalan di koridor sangat bersemangat membicarakan pesta yang akan datang. Mereka semua penasaran dengan hidangan lezat apa yang menanti mereka di meja makan. Kembali ke kamarnya, Anna masih bersama pangeran. Dia berterima kasih secara pribadi, kata-katanya tidak mampu mengungkapkan betapa dalam rasa terima kasihnya. Sang pangeran, yang sekarang mulai berganti pakaian yang lebih nyaman, dengan santai bertanya mengapa dia begitu bertekad untuk tinggal di kota perbatasan. Anna, dengan sedikit rasa malu, mengakui bahwa dia tidak punya alasan khusus, tetapi menegaskan bahwa dia akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia menyandarkan kepalanya di dada pangeran, mencari kenyamanan dan kepastian. Saat pangeran dan Anna sedang dalam momen emosional, pria gereja itu, yang aku lupa namanya, berdiri di luar pintu, berniat untuk mendiskusikan beberapa cetak biru jembatan dengan pangeran. Tapi setelah mengintip melalui gerbang, dia menyadari ini bukan waktu yang tepat untuk mengganggu dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Sementara itu, di pinggiran kota di ibu kota Grey Castle, kita beralih ke Theo. Fox telah membawa kru sirkusnya, dan dia memperkenalkan orang pertama sebagai seorang pesulap yang telah menyamar di Dreamwater, mengumpulkan informasi penting selama barikade pelabuhan Angkatan Laut. Pesulap itu melaporkan bahwa dia memasuki Dreamwater dengan berpura-pura amnesia, tetapi sebagian besar orang telah tewas atau melarikan diri. Bahkan pemimpinnya, Tanis, dieksekusi oleh Judgment Army. Dan semua orang berebut untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Penyebutan Judgment Army menarik perhatian Theo. Dia ingat bahwa ini adalah senjata rahasia gereja dan mencatat betapa pentingnya hal itu. Penyihir itu mengonfirmasi kecurigaan Theo. Dia menambahkan bahwa upaya Thanos untuk merebut pelabuhan gagal total. Setelah mundur ke distrik timur, mereka disergap oleh jari tengkorak, menyisakan mereka hanya dengan sekitar 10 orang. Dalam upaya putus asa untuk menemukan gereja, Thanos dan beberapa bawahannya berangkat, tetapi hanya 2 atau 3 dari mereka yang berhasil kembali. Mereka melaporkan bahwa Thanos berdebat sengit dengan uskup, dan berakhir tertusuk oleh pasukan penghakiman. Theo menghubungkan titik-titik itu dan menyadari bahwa kejatuhan Thanos kemungkinan besar disebabkan karena terputus dari dukungan gereja. Penolakan gereja untuk membantunya menyebabkan kehancurannya. Dreamwater dalam masalah serius.
Dan Theo bisa melihat bagaimana semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Wah, semua urusan berisiko tinggi ini. Politik antar kerajaan ini sangat rumit untuk ditangani, tapi sejujurnya, siapa yang peduli? Yang benar-benar penting adalah melihat Rowland menghabisi semua orang. Theo maju dan mengumumkan bahwa dia mengabdi di bawah Rowland Wimbledon, dan bertugas mengumpulkan laporan untuknya di seluruh kerajaan. Dengan suara yang lantang, dia bertanya, apakah ada yang tertarik bekerja untuk Pangeran Rowland? Seluruh kru sirkus menjadi bersemangat dan menegaskan bahwa mereka ikut selama Timothy diadili. Theo memberitahu mereka akan bertemu sekali seminggu pada waktu dan tempat ini, dan jika ada yang punya laporan mendesak, mereka harus meninggalkan pot bunga ungu di depan pintu. Mereka akan mengetuk 3 kali ketukan panjang, lalu 2 kali ketukan pendek. Semua orang setuju, dan Theo mengingatkan mereka bahwa seorang informan yang baik menyembunyikan identitasnya, jadi mereka harus tetap tidak menarik perhatian. Dia menyuruh mereka untuk bekerja sama, dan mereka akan memastikan Timothy jatuh. Theo bertanya apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu. Saat itulah Fox menyela, mengatakan bahwa Timothy sudah dalam perjalanan kembali dari wilayah timur. Dia membagikan rumor dari Palu Hitam bahwa Timothy tampaknya merekrut banyak tikus ke dalam pasukannya. Janjinya adalah para tikus ini bisa menjadi warga negara bebas jika mereka bergabung, dan beberapa anggota Jari Tengkorak telah pergi ke ibu kota untuk memeriksanya, dan sepertinya itu benar. Theo dengan cepat menyadari bahwa para tikus tidak bisa menjadi prajurit sejati, jadi Timothy mungkin berencana menggunakan pil gereja itu untuk membuat mereka bertarung, sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Theo memberitahu semua orang untuk mengawasi para tikus dengan cermat dan melaporkan perkembangan apapun. Ini akan menjadi tugas pertama mereka. Adegan berikutnya membawa kita kembali ke kota perbatasan, di mana kita melihat semua pengungsi sedang berbaris. Dan petugas di konter sedang mengambil semua informasi tentang setiap orang. Dan sesuai dengan keahlian mereka, mereka ditugaskan untuk sebuah pekerjaan. Seorang pengungsi kemudian maju ke depan meja, mengatakan dia buta huruf tetapi seorang tukang kayu yang terampil. Petugas itu mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan biasa tentang pekerjaan itu. Dan pria itu menjawab dengan percaya diri tetapi gugup, sehingga resepsionis itu akhirnya memberinya formulir untuk diisi. Tepat pada saat itu, Pak Tua Barov datang dari belakang. Dan dengan matanya yang dingin sedingin es, dia bertanya kepada resepsionis mengapa mereka melakukan pekerjaan yang begitu ceroboh. Kemudian Barov beralih ke pria yang mengaku tukang kayu itu dan menyuruhnya untuk menunjukkan tangannya. Pria itu dengan enggan mengulurkannya. Barov menunjukkan bahwa jika pria ini adalah tukang kayu sejati, tangannya tidak akan sekasar itu. Seharusnya mengkilap dan keras karena sering memegang kayu. Dan bernoda hitam karena menggambar pola, yang sulit untuk dihilangkan. Ditambah lagi, pria itu terus menghindari kontak mata, yang merupakan pertanda jelas bahwa dia berbohong. Kebanyakan orang bertingkah seperti itu ketika mereka mencoba mengingat sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Pria yang mengaku tukang kayu itu mulai panik. Setelah terbongkar, dihadapkan pada hukuman dikirim ke tambang atau diusir dari wilayah barat, Barov bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah dia bisa mengkonfirmasi ceritanya? Wajah pria itu menjadi pucat saat dia menyadari betapa serius situasinya dan dengan cepat mulai membenturkan kepalanya ke lantai. Mengakui bahwa dia mempelajari semuanya dengan mengamati tetangganya. Para penjaga membawa penipu itu pergi. Dan resepsionis itu, yang kagum dengan wawasan Barov, berkomentar tentang pengetahuannya yang mengesankan tentang perkayuan. Barov menepis pujian itu, menjelaskan bahwa dia mempelajari keterampilan ini selama kampanye perekrutan di bulan-bulan iblis. Barov menasihati resepsionis untuk memperhatikan setiap individu dengan saksama ketika mereka menjawab pertanyaan. Hanya mereka yang menjawab dengan percaya diri dan akurat, yang pantas dievaluasi secara pribadi oleh pangeran. Dia juga menekankan untuk mencegah orang lain berbohong, dengan memperingatkan mereka tentang hukuman yang berat. Kembali ke kantor, Barov melapor kepada pangeran bahwa setiap pengungsi itu mahal, dan jika mereka tidak bekerja di kota perbatasan selama setidaknya 10 tahun, mereka tidak akan bisa menutupi biaya yang dikeluarkan untuk membawa mereka ke sini.
Sang pangeran mengungkapkan rencananya, mengakui bahwa butuh waktu 3 hari untuk memproses 6.000 pengungsi. Saat ini, perumahan di kota sangat terbatas. Jadi dia akan memprioritaskan 15 pengrajin terampil terlebih dahulu. Pengungsi lain yang tidak memiliki keahlian harus tinggal di luar tembok selama 2 atau 3 bulan lagi. Sang pangeran menginstruksikan Barov untuk menampung semua pengrajin, tidak peduli apakah mereka sudah menikah atau belum, memastikan mereka setidaknya mendapatkan satu kamar. Barov bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan rumah-rumah kosong setelah menampung para pengrajin. Sang pangeran menjawab bahwa mereka harus menyewakannya, memberi para pengungsi alasan untuk bekerja keras, dan menabung untuk membeli rumah itu atau terus menyewanya. Pangeran kemudian bertanya berapa banyak orang yang telah pergi sejak upacara, di mana mereka memperkenalkan para penyihir kepada semua orang. Pria tua itu melaporkan bahwa 0 penduduk asli desa, dan hanya 6 pekerja ladang yang telah pergi. Yah, sepertinya ini adalah kemenangan bagi pangeran kita. Mengingat rencananya mendirikan teater telah meyakinkan banyak orang untuk menerima para penyihir. Namun, pria tua itu menambahkan bahwa 110 pengungsi telah pergi karena ketakutan mereka pada penyihir. Meskipun mereka dirawat oleh para penyihir ini, pria tua itu menjadi sangat emosi dan menyarankan untuk mengeksekusi mereka semua karena tidak menunjukkan kepercayaan pada pangeran mereka. Dan untuk mencegah mereka kembali ke gereja, tetapi sang pangeran menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa pengikut gereja yang paling fanatik mungkin termasuk di antara 300 pengungsi yang tetap tinggal di ibu kota. Bahkan dengan adanya wabah, mereka terlalu keras kepala untuk mengubah pandangan mereka tentang penyihir. Yang mereka inginkan hanyalah pergi, dan dia tidak akan mulai mengeksekusi orang hanya karena keyakinan mereka sudah ketinggalan zaman. Adegan beralih ke kerumunan yang berkumpul, di mana sang pangeran memperkenalkan sebuah inovasi tak terduga, yaitu sebuah sepeda. Para anggota inti istana memandangi alat aneh beroda 2 itu dengan rasa ingin tahu. Ksatria Charter mengangkat alis dan berkomentar bahwa menyeimbangkan diri di atas roda-roda itu tampaknya sulit dan mempertanyakan bagaimana itu bisa menggantikan kuda. Sang pangeran dengan santai naik ke sepeda dan menunjukkan cara kerjanya. Sambil mengayuh berkeliling, dia dengan antusias menjelaskan bahwa dia berencana memproduksi massal sepeda-sepeda ini. Dia bahkan memanggil Suster Suraya untuk membuat sketsa posisi berkendara, agar mereka bisa mengajari penduduk kota. Tujuannya adalah untuk menjadikan ini moda transportasi baru. Bisa diakses oleh semua orang, menjanjikan bahwa rakyat biasa pun akan bisa merasakan kemewahan ini. Dan harganya hanya beberapa koin royal saja. Kegembiraan sang pangeran menular. Dan dia jelas sangat ingin melihat sepeda menjadi pemandangan umum di border town. Tak lama kemudian, Ksatria Charter memutuskan untuk mencoba sepeda itu sendiri. Dia benar-benar terkesan dengan desainnya yang ramping dan mengendarainya berkeliling dengan senyum lebar. Sambil bertanya pada Nona Saraya apakah dia yang membuat gambar untuk posisi berkendaranya. Dia mengangguk dengan bangga dan mata Charter terbelalak saat melihat lukisan dirinya yang detail dan tampan. Saat semua orang menikmati waktu mereka dengan penemuan baru itu, Pangeran Rowland mengamati dengan senyum puas. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke alkemis Kyle, siap untuk memulai proyek besar mereka berikutnya. Sang pangeran menjelaskan bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak asam daripada yang bisa diproduksi laboratorium saat ini. Untuk mengatasi ini, dia berencana merancang sistem kimia yang akan menghasilkan asam secara efisien dan dalam jumlah besar. Kyle tampak bingung, karena belum pernah mendengar tentang sistem seperti itu sebelumnya. Rowland menjelaskan bahwa sistem itu akan melibatkan beberapa mekanisme reaksi dengan produk yang mengalir terus-menerus selama mereka terus memasukkan bahan-bahan dasarnya. Kyle tertarik tetapi mengakui ini adalah hal baru baginya. Dia siap menerima tantangan itu dan bertekad untuk membuatnya berhasil. Rowland juga menyebutkan rencananya untuk menambah 3 laboratorium lagi di dekat sungai Redwater bulan depan, dan mendatangkan staf yang berkualitas agar semuanya berjalan lancar. Di luar, seorang pria tua terjatuh saat mencoba sepeda untuk pertama kalinya. Dia membersihkan dirinya, menghela napas dan bergumam tentang bagaimana dia sudah terlalu tua untuk hal-hal semacam ini. Sementara itu, Pangeran Rowland sedang tenggelam dalam pikirannya, merenungkan kemajuan persenjataan berkat terobosan mereka baru-baru ini. Dengan adanya merkuri fulminat yang baru, dia membutuhkan asam nitrat berasap dalam jumlah besar.
Karena laboratoriumnya saat ini tidak dapat memenuhi permintaan, dia mempertimbangkan untuk meminta bantuan Nona Lucia. Karena satu-satunya cara untuk memenangkan perang yang akan datang melawan gereja. Dia akan membutuhkan lebih dari sekadar beberapa meriam dan senjata api. Saat dia tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, dia meraih beberapa ikan kering untuk dijadikan camilan, tetapi bahkan sebelum dia bisa menggigitnya, Nick tinggal muncul dan dengan jahil menyuapkan sepotong ikan goreng ke dalam mulutnya. Tindakannya itu tidak terduga sekaligus diterima dengan hangat, menariknya keluar dari perenungannya yang dalam. Adegan beralih keluar di mana pangeran memperkenalkan dirinya kepada anak-anak kecil ini. Dan memberi selamat kepada mereka karena telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menjadi lulusan pertama di kota itu. Anak-anak sangat gembira bisa berbicara langsung dengan pangeran. Dan kegembiraan mereka meluap-luap. Dia memuji Karl von Beth atas perannya yang penting dalam pendidikan mereka dan mengumumkan bahwa semua orang akan menerima hadiah besar berdasarkan kinerja mereka, terlepas dari pilihan karir mereka. Anak-anak bersorak dan merayakannya. Senang dengan prospek masa depan yang cerah dan mulai memimpikan gaji baru mereka. Dan sepeda yang akan segera bisa mereka kendarai. Mereka dengan semangat mendiskusikan untuk melamar posisi di balai kota, membayangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pangeran kemudian memutuskan untuk membagikan ijazah, memerintahkan semua orang untuk maju. Saat nama mereka dipanggil, seorang gadis dengan bercanda mendorong temannya untuk mengambil ijazahnya terlebih dahulu. Anak laki-laki itu dengan enggan melangkah maju. Dan pangeran menyerahkan ijazahnya, memberinya selamat atas kelulusannya. Merasakan gelombang kepercayaan diri, anak laki-laki itu mengungkapkan keinginannya untuk mendaftar ke laboratorium kimia dan mengikuti jejak Kyle Seiji. Sementara itu, kembali ke kota suci, para uskup agung sedang berdiskusi sengit tentang Rowland. Pendeta Maine terkejut mengetahui bahwa wabah penyakit itu yang disebarkan gereja disebabkan oleh iblis mikroskopis, yang secara khusus dibiarkan agar tidak terlihat. Dia tidak tahu bagaimana Rowland berhasil menyembuhkannya, curiga dia mungkin menggunakan sihir penyihir. Alih-alih obat suci. Mereka juga mendiskusikan busur panah jarak jauh yang dimiliki pasukan Rowland, yang menembak tanpa henti. Pendeta Maine teringat. Pendeta Tilo pernah menyebutkan busur panah ini sebelumnya, karena dia ditempatkan di benteng Longsong. Wahyu ini juga menjelaskan mengapa Dukrian dikalahkan oleh rakyat jelata. Dari kota perbatasan, para pemimpin gereja bingung sekaligus khawatir dengan pengaruh Rowland yang semakin besar. Dan kemampuannya. Seorang pria tua lain di gereja benar-benar terkejut mengetahui bahwa penyihir mereka, yang dikenal sebagai Sita berwajah, telah terbunuh. Dia yakin bahwa Heather akan sangat marah ketika dia kembali dari ibu kota musim dingin abadi, karena penyihir murni sangat langka dan sangat mahal untuk dibesarkan. Ralat, seorang penyihir murni bahkan lebih berharga daripada pasukan penghakiman. Pria tua itu benar-benar menjadi gila setelah mendengar bahwa tentara Timothy menyergap gereja benteng Longsong dan membunuh kepala pendeta di tempat itu. Jika kau tidak ingat, ini terjadi saat Timothy mengirim para prajurit itu untuk menyerang kota perbatasan setelah membuat mereka meminum pil gereja itu. Pendeta Maine dengan cepat menyadari bahwa Timothy hanya ingin mencuri pil-pil yang disimpan di gereja. Namun, dia masih tidak percaya dengan keberanian Timothy untuk membunuh kepala gereja. Tapi itu benar, seingatku. Timothy memang mencuri 2000 pil itu dan memberikannya kepada pasukannya yang terdiri dari rakyat biasa untuk menyerang kota perbatasan. Setelah memikirkannya, pendeta Maine dengan cepat mengerti bahwa Pangeran Rowland sebenarnya berencana untuk mendapatkan kelompok pengungsi ini sebagai tenaga kerja murah. Dia bisa mengatur para penyihirnya untuk menyembuhkan mereka dan mengirim mereka ke wilayah barat. Pria tua itu setuju, mengatakan jika mereka tidak sedang melawan Wolfheart sekarang, gereja akan segera menghentikan Rowland, dan yang terpenting, para penyihir di wilayah barat pantas untuk dibersihkan. Tapi, pendeta Maine memberitahu teman lamanya untuk membaca surat ini sebelum marah. Pria tua itu benar-benar terkejut saat menyadari bahwa sejumlah besar penyihir telah muncul di Teluk. Dan mereka telah menghancurkan semua gereja yang ada. Para pendeta, yang masih belum tahu tentang keterlibatan Putri Tilly, bingung apakah para penyihir itu bermigrasi dari daratan utama ke laut. Tapi pendeta Maine hanya mengabaikannya,
mengatakan bahwa mereka berada jauh di lautan. Dan seharusnya tidak mempengaruhi rencana besar mereka. Misi gereja saat ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak tanah dan tenaga kerja untuk memperluas pasukan penghakiman mereka. Sepertinya para pendeta ini akhirnya mengakui pangeran keempat yang dulu bodoh dan konyol ini sebagai ancaman terbesar bagi gereja. Pendeta Maine telah memutuskan untuk memimpin 100 pasukan penghakiman prajurit dan penyihir murni untuk memusnahkan wilayah barat secara permanen. Dan memutuskan untuk berurusan dengan para penyihir di laut nanti. Pria tua itu terkejut dengan gagasan Maine akan pergi sendiri, terutama karena pertempuran di Wolfyard masih berlangsung. Dan Heather belum kembali dari Everwinter. Tapi seolah sudah diatur, seorang prajurit datang dengan berita mendesak. Dari Heather. Rupanya, sebuah armada besar telah berlabuh di Everwinter. Dan banyak musuh menyerang ibu kota. Saat pesan itu dikirim, 2 gerbang kota telah jatuh. Uskup Agung Heather saat ini sedang berusaha bertahan sekuat tenaga, tetapi musuhnya terlalu banyak. Dan mereka menggunakan pil amuk. Semua kapal mengibarkan bendera hitam yang sama. Armada layar hitam milik Garcia Wimbledon. Adegan beralih ke Kastil Everwinter. Tempat Garcia telah mengambil alih dan menangkap Heather. Garcia, yang berdiri di kastil megah itu, memberitahu Heather untuk mulai berdoa kepada doanya sebelum dia memulai pekerjaannya yang mengerikan. Dia berencana untuk memotong jari dan anggota tubuh Heather, satu persatu, untuk membuatnya merasakan sakit. Dan ketidakberdayaan yang diderita oleh orang-orang Clearwater. Namun, Heather tetap teguh. Tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau gentar. Dia dengan menantang bertanya pada Garcia. Apakah dia berencana mengutuk dirinya sendiri dengan murka gereja? Atau apakah dia berniat untuk terombang-ambing di laut selamanya tanpa pernah berlabuh? Garcia sepertinya tidak menyukai omong kosong ini. Dan hanya menjentikan jarinya. Tepat pada waktunya, anak buahnya menekan Heather ke tanah. Dan menahan tangannya. Mereka kemudian mulai memotong jari-jarinya. Dengan efisiensi dingin seperti mengiris mentimun. Saat rasa sakit mulai menguasai Heather. Wajahnya berubah menahan penderitaan. Meskipun disiksa tanpa henti. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia tetap bertekad untuk tidak menyerah. Prajurit Garcia melanjutkan tugas mengerikan mereka, memotong sisa jari-jarinya. Tetapi tekad Heather tampak tak tergoyahkan, bahkan saat tubuhnya gemetar karena kesakitan. Kepala suku Kabala dari klan Sunstone menatap Garcia dan bertanya apakah ini benar-benar perlu. Karena penderitaan biasanya hanya diperlukan untuk intimidasi atau interogasi. Garcia, yang jelas-jelas kesal, menjawab dengan pertanyaan tajam tentang apakah kepala suku Kabala bahkan mengerti bagaimana gereja menyiksa para penyihir. Lalu, tawa kecil Heather terdengar. Dengan cepat berubah menjadi tawa gila. Dia memberitahu mereka bahwa mereka jelas tidak memahami kekuatan gereja atau pentingnya pekerjaan gereja. Heather menegaskan bahwa Garcia telah memasukkan tangannya ke dalam mulut singa. Dan bahwa musuh-musuh gereja akan dimusnahkan, tetapi Garcia hanya menertawakannya. Dan berkata dia akan dengan senang hati menunggu hari itu tiba. Adegan dibuka dengan Anna yang dengan gembira menyantap es krimnya. Antusiasmenya semanis makanan yang sedang dinikmatinya. Sang pangeran mau tidak mau merasa bergidik. Yakin bahwa tidak peduli dari era manapun mereka berasal, para gadis selalu menyukai es krim. Ternyata sang pangeran telah menemukan resep yang sederhana. Hanya menggunakan gula, air, kuning telur, mentega, dan susu untuk membuat es krim. Waktunya pas sekali, karena para gadis lainnya segera bergabung. Maggie masuk dengan rambutnya yang acak-acakan karena daun-daun, dan sang pangeran bercanda. Bahwa mereka pasti habis menjarah sarang burung lagi. Dia mengeluarkan sepucuk surat. Dan menyebutkan bahwa musim panas dimulai besok, dan sebelum dia bersiap untuk kembali ke Teluk, dia meminta Maggie untuk mengantarkan surat itu kepada Tilly. Maggie menerima surat itu dengan percaya diri. Sementara itu, Lightning teringat bahwa dengan berakhirnya bulan ini, Maggie akan segera meninggalkan istana. Pangeran kemudian memberikan misi kepada Lightning, mengungkapkan bahwa peta yang sedang dilihatnya adalah peta yang dia gambar sendiri. Dia bertanya apakah dia ingat pantai dangkal di dekat pegunungan.
Lightning dengan cepat menunjuk titik itu di peta. Pangeran menyuruhnya untuk membawa Magie dan terbang ke sana. Menancapkan dua bendera di titik tempat pantai bertemu dengan pegunungan. Dan menandainya di peta. Beralih ke Magie, dia menjelaskan bahwa jika Tilly setuju untuk mengirim para penyihir, Magie harus memandu kapal ke titik ini di mana semua orang dari kota perbatasan akan menyambut mereka. Dengan balon udara panas. Lightning menjadi bersemangat dengan gembira saat dia menyadari bahwa lebih banyak penyihir tampaknya akan segera bergabung dengan kota perbatasan. Sang pangeran mengangguk dengan percaya diri. Mengatakan dia percaya pada adiknya dan bahwa adiknya pada akhirnya akan bergabung dengannya. Tak lama kemudian, kita melihat balon-balon udara melayang di udara. Semua gadis benar-benar takjub melihat bahwa mereka benar-benar terbang. Pangeran menamai balon itu, The Overlock, dan Anna memberikan semua pujian kepada Soraya. Karena telah membantu mengecatnya. Sang pangeran setuju, mengatakan bahwa daya rekat catnya luar biasa. Karena cat itu harus melekat erat pada lapisan dasar untuk menopang balon sebesar itu. Jika tidak, balon itu tidak akan mampu menahan tekanan dan ketegangan. Pangeran dengan cepat mulai membayangkan bahwa karena dia telah memperoleh motor DC, dia bisa menggunakan air yang dielektrolisis untuk menciptakan gas hidrogen. Tidak akan lama lagi dia bisa membangun kapal udara Zeppelin yang terkenal. Selama dia bisa menemukan bahan ringan untuk kerangkanya, monster seperti ini bisa melayang ribuan meter di atas tanah. Meskipun kelayakan untuk menjatuhkan bom dari ketinggian seperti itu masih dipertanyakan, sangat mendebarkan untuk berpikir tentang menyerbu kota suci milik gereja melalui darat, laut, dan udara secara gabungan. Para gadis memperhatikan sang pangeran tersenyum, dan Lily menunjukkan bahwa dia mungkin bersemangat dengan prospek penyihir baru. Pangeran terus menyeringai. Jelas menikmati kegembiraan dari kemungkinan-kemungkinan baru. Sementara itu, Wendy sangat terkejut bahwa Putri Tilly dan teman-temannya berhasil mengumpulkan begitu banyak penyihir di Pulau Tidur. Pangeran mengangguk, menambahkan bahwa Tilly tidak hanya mengambil penyihir dari Kastil Abu-Abu, dia juga mengundang penyihir dari 3 kerajaan lainnya. Dia bahkan berpikir Tilly mungkin telah bernegosiasi dengan asosiasi penyihir yang lama. Pada suatu waktu, Wendy menyebutkan bahwa Kara, mantan pemimpin mereka, tidak pernah menyebutkan apapun tentang Tilly, tetapi pangeran menunjukkan bahwa jika Kara mengungkapkan undangan Tilly, tidak akan ada penyihir yang bergabung dalam pencarian Kara menuju Gunung Suci. Wendy setuju, mengatakan bahwa kejadian tak terduga ini sebenarnya menguntungkan mereka. Mereka sekarang tinggal dengan pangeran yang begitu membumi, sambil menikmati kehidupan yang cukup mewah. Lily, yang selalu sombong, ikut menimpali, menyarankan bahwa menjadi penyihir mungkin lebih baik, karena ada begitu banyak penyihir di sekitar. Membuatnya lebih mudah untuk berjalan-jalan di kota tanpa merasa cemas. Saat obrolan mereka berlanjut dan tawa memenuhi udara, saat itulah perhatian Raulan beralih ke sesuatu yang agak canggung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan aset Wendy yang cukup menonjol. Sore harinya, pangeran duduk di kantornya, merenungkan gagasan bahwa wanita dengan dada besar sering mengalami sakit bahu. Dan itulah mengapa bra diciptakan. Meskipun itu bukan fakta yang terverifikasi dengan baik. Dia pikir ada baiknya mencoba membuat beberapa pakaian dalam. Dia berpikir tentang bagaimana, seiring bertambahnya usia Anna, dia mungkin menghadapi masalah serupa. Dan dia lebih suka menghindari masalah dada yang kendur. Dia mulai merancang beberapa bra, menandai lompatan inovatif lainnya di era kuno ini. Keesokan harinya, balon udara kembali membumbung tinggi di angkasa. Kali ini, balon itu tidak hanya membawa para penyihir, tetapi juga Margaret dan seorang pedagang. Mereka semua senang dan takjub bisa terbang. Untuk pertama kalinya, Lightning menyebutkan bahwa dia telah menjelajahi area itu dan menandainya di peta. Margaret memberinya acungan jempol untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Pangeran menoleh ke pedagang Marlin, menggodanya tentang apakah dia akan kencing di celana karena ketinggian. Marlin mengakui bahwa melihat ke bawah dari tempat setinggi ini benar-benar menakutkan. Dan merasa seperti akan mengalami serangan panik. Sang pangeran menyuruhnya untuk tenang.
menjelaskan bahwa itu adalah respons alami bagi seseorang yang kakinya tidak menapak di tanah. Untuk pertama kalinya, sama seperti bagaimana orang bisa mabuk laut dalam pelayaran kapal pertama mereka. Margaret, sementara itu, terpesona oleh balon raksasa itu. Tetapi Marlin tetap skeptis. Dia bertanya-tanya apakah para penyihir mengendalikannya. Dengan kekuatan mereka, tetapi si pirang dengan tenang mengoreksinya, mengatakan bahwa Anna hanya mengatur apinya. Dan balon itu melayang karena selama kau terus memberinya udara panas, ia akan naik secara alami. Sang pangeran setuju dan menambahkan bahwa udara panas naik dan udara dingin turun. Itulah sebabnya benda ini disebut balon udara panas. Mereka terus mengobrol tentang ini. Dan topik-topik acak lainnya. Akhirnya, Margaret menyatakan minat untuk membeli beberapa balon udara panas dari sang pangeran. Dia menyebutkan bahwa balonnya tidak perlu besar, cukup untuk membawa satu orang. Sang pangeran dengan cepat mengerti untuk apa Margaret akan menggunakan balon-balon itu. Dia mengonfirmasi bahwa jika dia menempelkan balon udara panas kecil itu ke kapal mereka, para pengintai akan dapat melihat bajak laut dari jauh, karena bajak laut adalah ancaman yang jauh lebih besar bagi para pedagang daripada badai atau tornado. Sang pangeran menyeringai dan memberitahunya bahwa harganya tidak akan murah, memperkirakannya akan mencapai ribuan golden royal. Margaret setuju untuk membayar 1000 golden royal untuk satu balon saat itu juga. Dia berjanji bahwa jika balon-balon itu menjadi populer, setiap pedagang di Bay akan bersemangat untuk membeli satu atau dua untuk diri mereka sendiri. Pedagang lainnya mengangguk setuju, menyatakan bahwa meskipun dia belum sepenuhnya terbiasa dengan ide itu, jelas bahwa ini bisa menjadi alat eksplorasi penting bagi Serikat Pedagang Bulan Sabit. Jika sang pangeran bisa membuatnya, dia yakin semua orang di Bay akan ingin membelinya. Bahkan jika itu berarti harus membayar harga premium. Sang pangeran dengan cepat mulai menghitung potensi keuntungan, menyadari bahwa keuntungannya hampir 500% dari perkiraan biaya produknya, ditambah karena dia berencana menggunakan gas hidrogen untuk membuat balon melayang. Pelanggan harus membawanya kembali ke kota perbatasan untuk diisi ulang, menciptakan sumber pendapatan lain. Dia hampir bisa melihat dirinya berenang di lautan Golden Royal dari balon-balon ini. Aku ingat ketika seluruh anggaran kota hanya beberapa ratus gold royal. Dan sekarang dia diambang menghasilkan ribuan hanya dari satu balon, seperti yang bisa kalian bayangkan. Dia berjabat tangan dan dengan cepat menyelesaikan kesepakatan. Sementara itu, kembali di Fjord. Ash terkejut karena Rowland memilih salah satu penyihir yang dikenal sebagai Sylvie. Dia bertanya-tanya apakah Rowland tidak khawatir akan terbongkar, mengingat Sylvie bisa dengan mudah mendeteksi kebohongan dan melihat menembus identitas palsu. Namun, Putri Tilly juga tidak tahu apa-apa dan berspekulasi bahwa mungkin Rowland tidak peduli untuk menyembunyikan identitasnya dan hanya ingin bekerja sama dengan mereka secara jujur. Ash kemudian mengemukakan kemungkinan lain. Bagaimana jika Rowland sebenarnya adalah kakaknya, dan jika memang begitu, dia mungkin tidak akan khawatir sama sekali dengan kemampuan Sylvie? Namun Putri Tilly berpikir kemungkinannya kecil. Karena dia sangat mengenal kakaknya. Rowland Wimbledon tidak akan pernah melawan gereja demi para penyihir. Dia selalu lebih pandai lari dari tantangan atau masalah, dan dia bahkan protes ketika raja mengirimnya ke kota perbatasan. Ash lalu bertanya apakah mengirim para penyihir mereka ke barat benar-benar diperlukan. Tilly meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa, tapi Ash mengingatkannya bahwa kakak Lotus adalah salah satu penyihir terpenting di Pulau Tidur. Tanpa kemampuan transformasinya, akan sulit untuk memperbaiki rumah lumpur yang rusak atau membuat perubahan signifikan pada geografi pulau itu. Kakak Hani juga sangat penting. Dia bisa memerintahkan elang untuk menangkap ikan, memastikan semua orang menikmati makanan laut yang lezat. Ash menyarankan untuk menolak permintaan itu dan menukar mereka dengan beberapa penyihir yang kurang berguna. Saat itulah kesabaran Putri Tilly menipis. Dia berdiri secara dramatis dan dengan dingin memberitahu Ash bahwa dia mengirim para penyihir ke kota perbatasan untuk membentuk aliansi dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengingatkannya bahwa mereka sedang menciptakan tempat perlindungan untuk semua penyihir. Dan dia lebih suka tidak melabeli siapapun sebagai berguna atau tidak berguna. Ash dengan cepat berlutut, meminta maaf karena mempertanyakan niat sang putri. Tilly mengingatkan temannya
bahwa Rowland memilih para penyihir ini dari ratusan penyihir, termasuk Evelyn dan Candle, yang dianggap paling tidak berguna. Dia bertanya mengapa Rowland akan memilih mereka, jika mereka benar-benar tidak berguna. Dia yakin bahwa dengan bekerja sama dengan para penyihir ini, akan membantu mereka memahami pilihan Rowland dan bagaimana dia berencana menggunakan kekuatan mereka. Tilly menegaskan bahwa para penyihir bukan hanya alat, dan memperingatkan Ash untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi. Ash mengakui kesalahannya dan setuju. Tilly juga ingin buku-buku yang mereka temukan di reruntuhan itu dipecahkan secepat mungkin. Dia merasa gelisah setelah kunjungan terakhirnya ke reruntuhan dan mendengar bahwa asosiasi yang lama itu dimulai di kota angin laut dengan reruntuhan di hutan timur. Dia berharap jika tulisan di dalam buku-buku itu cocok dengan yang berasal dari kedua lokasi, itu mungkin akan mengungkapkan sebuah keterkaitan. Yah, sepertinya Tilly benar sekali. Mantan pemimpin asosiasi penyihir, Kara, memiliki buku menyeramkan itu, yang dia gunakan dalam misinya untuk menemukan Gunung Suci, tapi dia akhirnya terbunuh oleh para iblis. Tilly kemudian meminta maaf kepada Ash karena telah memarahinya dengan sangat kasar. Meskipun dia masih tidak setuju dengan pelabelan para penyihir sebagai tidak berguna. Dia mengakui bahwa jika Lotus pergi terlalu lama, itu akan mempengaruhi pulau. Tilly berencana agar Lotus kembali ke Teluk sebelum musim dingin tiba. Sebagai gantinya, dia akan mengirim beberapa penyihir petarung ke kota perbatasan untuk menghalau monster di bulan-bulan para iblis. Dia cukup yakin bahwa Ash juga akan pergi bersamanya ke kota perbatasan selama musim dingin. Dan tentu saja, wanita jangkung berwajah codet kita itu dengan cepat setuju untuk ikut bersama Putri Tilly. Bagaimanapun juga, hubungan mereka lebih terlihat seperti hubungan sepasang kekasih daripada hanya sekadar rekan seperjuangan.